Selamat sore para sahabat. Perkenalkan, nama saya Maria Feni Asri, NIM 21520004. Saya dari Paralel IP1B. Kali ini saya akan membahaskan pemerintahan sebagai objek, di mana pemerintahan itu hanya sebagai gedung atau pemerintahan itu hanya sebagai perkantoran. Seperti yang di video Patoro kemarin itu, yang judulnya genealogi pemerintahan, di mana membahas tentang di zaman modern pemerintahan itu hanya dimonopoli secara resmi, secara formal oleh negara. Negara itu secara konkret berbicara tentang demokrasi, lebih spesifik lagi berbicara tentang perkantoran. Karena birokrasi itu kan pemerintahan kantor, maksudnya pemerintahan yang dikendali oleh kantor atau pemerintahan yang berwajah kantor. Lebih spesifiknya lagi itu pemerintahan identik dengan pejabat. Artinya membayangkan tentang pemerintahan itu, studi yang sangat dominan tentang pemerintahan yaitu membayangkan kantor. Kantor itu di dalamnya ada gedungnya, ada perlengkapannya, ada strukturnya, ada organisasinya, ada pejabatnya, ada pegawainya. Sehingga kalau orang melakukan studi tentang pemerintahan lebih banyak berbicara tentang objek atau perkantoran itu tadi. Bagaimana perkantoran itu dikelola, dijalankan atau diimplementasikan. Lalu masyarakat berbicara tentang implementasi kerja pejabat kantor tersebut. Kemudian berbicara juga tentang efektivitas organisasi dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Contohnya pemerintahan desa. Pemerintahan desa kan juga kadang mempraktekkan sistem nepotisme, di mana dalam urusan proyek, contohnya misalnya proyek pengadaan air minum bersih. Pemerintahan desa itu mempekerjakan orang atau keluarga mereka sendiri tanpa adanya musyawarah desa dalam memilih anggota atau tenaga kerja dalam pembuatan air minum bersih itu tadi, sehingga terjadi ketidakadilan di antara masyarakat, yang mana orang-orang tertentu atau keluarga mereka saja yang dipercayakan untuk mengerjakan proyek air minum bersih tersebut. Nah, itu karena pemerintahan sekarang itu hanya mengurus urusan mereka sendiri tanpa melihat kepentingan masyarakat di sekitar mereka. Memang ada beberapa cara pandangan terhadap pemerintahan. Seperti di videonya Patoro itu, orang-orang yang libertarian, hanya orang-orang yang libertarian atau liberal yang menghendaki kebebasan. Mereka justru tidak suka dengan negara sebagai pemain, tetapi mereka lebih suka negara dulu itu hanya cukup jadi penjaga malam. Intinya itu, artinya negara itu cukup jadi pengatur. Ini bertujuan supaya pasar atau kapitalisme bisa berkembang secara terbuka dan bebas tanpa ada banyak campur tangan dari pemerintah. Meskipun di zaman sekarang kekuatan pasar itu butuh campur tangan dari pemerintah, terutama untuk melindungi mereka, untuk menjamin supaya mereka bisa tumbuh dengan kuat. Artinya di zaman neoliberalisme itu atau zaman sekarang itu membutuhkan campur tangan pemerintah dengan besar dan banyak
dalam rangka membuat negara yang besar, terutama regulasi untuk mengamankan pasar itu sendiri tadi. Tetapi ada juga beberapa negara itu tidak hanya sebagai pengatur tetapi juga sebagai pemain. Artinya ada beberapa negara yang semuanya harus atas campur tangan pemerintah. Dalam sistem pemerintah yang saya temukan selama ini, baik sistem pemerintahan daerah maupun sistem pemerintahan desa, masih ada pandangan para pejabat pemerintahan yang mempraktekkan nepotisme. Contohnya yang pernah saya lihat dalam pemilihan kepala daerah, para calon menjanjikan kepada masyarakat tertentu bahwa ketika mereka atau ketika nantinya mereka terpilih sebagai kepala daerah, maka anggota masyarakat baik yang memiliki tugas sebagai ASN maupun yang masih kontrak akan menjadi seorang pemimpin di sebuah sekolah atau di sebuah kantor. Dalam hal ini, lawan politik yang bertugas di sekolah ataupun di kantor tersebut akan tergeser posisinya, baik yang diturunkan dari jabatan maupun yang dipindahkan ke sekolah atau kantor-kantor lainnya. Di daerah lain juga terjadi hal tersebut, di mana ada pejabat tertentu yang mengangkat tenaga kontrak yang tidak sesuai dengan profesinya, yang berakibat pada pemumpukan tenaga kerja di berbagai kantor. Dan ada pula yang mempekerjakan orang tamatan SMA atau SMK di kantor tertentu, sementara memberhentikan atau tidak menerima tamatan sarjana yang sesuai dalam bidang yang ada di kantor tersebut. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja pemahaman saya selama kurang lebih 1 semester ini. Sekian dan terima kasih.